Kita ada di cuap-cuap 5 menit. Moga-moga 5 menit nih kali ini. Semoga, iya. Langsung to the point nih, Bang. Oke. Bang, kita akan membahas tentang peran ban nih, Bang. Karena sejauh ini kan ban ini menjadi apa ya, momok bagi si para pembalap MotoGP nih, Bang. Betul. Michelin ya. Ya. Michelin. Iya. Oke. Kalau kita ya sedikit compare nih, Bang. Ya. Membandingkan antara Michelin dengan Bridgestone. Bridgestone. Menurut Bang Joni. Iya. Better mana sih, Bang? Antara Bridgestone sama si Michelin nih? Sebenarnya ini dua hal yang sangat unik ya untuk di-compare, karena kalau kita melihat Bridgestone dengan Michelin ini kan berbeda. Apalagi pada saat sejak 2009 sampai 2015 Bridgestone megang ini, itu mereka menggunakan ring 16,5. Yang artinya edge grip atau sidewall-nya lebih tinggi ketimbang yang Michelin sejak tahun 2016 pakai 17 inci itu. Dan yang kedua, Bridgestone ini memang cukup disukai oleh semua pembalap karena ban depannya itu bikin nyaman setiap pembalap yang memakainya. Artinya mereka memang yang namanya pembalap kalau sudah depannya nyaman, aman, nih udahlah. Tingkat kepercayaan dirinya pasti lebih tinggi. Tidak ada problem. Nah, sekarang Michelin ini problemnya adalah mereka lebih bagus di daya tahan ban belakangnya. Nah, ini yang menjadi masalah. Kemudian setelah ban depannya ini, dan yang satu lagi itu karena pakai 17 inch, jadi ada pembalap yang agak sedikit dirugikan, tidak bisa memaksimalkan gaya balap yang high speed cornering. Dan kemudian juga ban depan ini kadang menjadi problem, dan ini terbukti pada saat Michelin memperkenalkan ban belakang baru musim ini, yang notabene ban belakangnya lebih nge-grip, ternyata ban tidak diimbangi dengan perubahan ban depan, yang ban depannya ya istilahnya kalah gripnya lah ketimbang ban belakang. Efeknya banyak kejadian insiden low side. Nah, cuman kalau di Bridgestone karena ban depannya begitu bagus, seringkali kejadian ya insiden high side. Itu. Nah, tapi sebenarnya yang menjadi menarik adalah boleh nggak sih kalau kita bilang Bridgestone itu dia sebenarnya bukannya nggak meriset berdasarkan pembalap ya. Betul. Tapi kalau gue lihat nih, Bang, justru sebenarnya kayaknya Michelin nih yang lebih sering berubah formula gitu loh. Menyesuaikan gaya balapnya para pembalap gitu kan. Sedangkan si Bridgestone nih lebih apa ya? Gue punya ban kayak begini nih. Ya udah terima. Betul. Gitu. Artinya si pihak Bridgestone yang punya aturan saklek, si pembalap yang ngikutin. Setuju. Ibaratnya parameternya udah berdasarkan si Bridgestone bikin. Betul. Jadi pembalap udah tinggal ngikutin nih. Dan juga nggak terlalu banyak berubah. Ya itu tadi, Bang, nggak terlalu banyak berubah formula untuk bannya nih. Setuju. Jadi si pembalap ini seolah apa ya? Ya udah ada patokan nih. Betul. Nah, sementara di Michelin nggak kayak gitu ya? Nggak. Nah, jadi setiap itu dia melakukan istilahnya mungkin karena dia mengikuti aturan bahwa sekarang menjadi one make tire, apalagi kan diperpanjang lagi sampai 2023. Mereka mencari benar-benar formula yang sesuai nih. Sebenarnya Bridgestone sendiri meraba-raba karena mereka kan sebenarnya agak sedikit gengsi. Sebenarnya kan paling gampang udah pakai aja 16,5. Cuman dia memutuskan pakai 17 inch, ternyata problemnya cukup banyak. Awalnya ya dikatakan menguntungkan untuk motor-motor yang powerful karena tidak mengutamakan edge grip atau sisi dindingnya. Nah, kemudian sekarang mulai mendengarkan pembalap-pembalap yang inline. Karena lagi-lagi Michelin ini juga tentunya tidak serta-merta menjadi pemasok ban, tapi ya tentunya ada faktor bisnis. Seandainya mereka tidak mendengarkan misalkan ntar ada asumsi Yamaha atau Suzuki pakai Michelin tuh jatuh mulu atau gimana, makanya mereka jadi kemudian seolah membela salah satu pabrikan atau dua pabrikan atas demi ya tanda petik politik terkait dengan bisnisnya. Itu yang sebenarnya dihindarin oleh Michelin. Setuju. Jadi nggak pengen menguntungkan satu dua pembalap, satu pabrikan. Ke ban goib. Iya, kita sebut ada ban goib kayak gitu. Nah ini, Bang. Kalau kita bicara 16,5 sama 17 ya kan 16,5 itu ya seperti kita tahu
diameternya memang 0,5 inci lebih kecil lebih kecil. 17 kan. Betul. Tapi efeknya kan ban dia lebih apa ya, lebih donat di pinggir di kan. Pinggir di dindingnya. Betul. Nah, ketika pakai 16,5 inci untuk sekarang ini nih. Betul. Kemampuan pembalap menikung mungkin nggak lebih dari ya 62 derajat yang memang lean angle maksimal gitu kan. Saya yakin bisa lebih dari itu. Harusnya bisa lebih. Harusnya bisa, apalagi kalau kita melihat kan ya dengan 17 yang awalnya orang ragu, ntar nggak bisa high speed cornering, ternyata tuh dipatahkan, bahkan seorang Marc Marquez masih bisa lebih dari lean angle-nya. Lean angle-nya nih, apalagi kalau 16,5, saya percaya bisa makin rebah. Oke, nah itulah ya Bang, cuap-cuap 5 menit kita. 5 menit. Yang bahas soal ban. Tapi kalau misalnya emang kurang, ya masih ada yang kurang, silakan nih teman-teman tulis di kolom komentar lagi nih. Betul. Kira-kira kita mau akan bahas apa lagi? Ya kita akan coba penuhin ya. Setuju. Oke, saya Kabudiansyah dari Otoris ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit guys. Dan saya Jenulono Mulia dari motorplusonline.com. Turut pamit juga. See you guys. Sampai jumpa.